Ya, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk semua pencinta podcast SMK Negeri 4 Kupang. Kalau nanti saya bilang VX, Bapak kita sama-sama Bedana ya. Sekali lagi, VX Bedana. SMK Negeri 4 Kupang hadir lagi dalam diskusi santai bersama dengan yang terhormat Bapak Thomas D. Dagang Esos MSI. Beliau ini adalah Kepala Dinas Naker Trans Kota Kupang. Senang sekali, gimana kabarnya Bapak Kadis? Sangat senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Semindolo sebagai Kepala Sekolah SMK N4 Kupang. Ya, terima kasih. Dalam berbagai aktivitas dan rutinitas yang begitu padat, Bapak Kadis berkenan hadir mengunjungi kami di SMK Negeri 4 Kupang. Memang ini tidak direncanakan, tapi kebetulan SMK Negeri 4 Kupang saat ini sedang mengurusi legalitas untuk pendirian bursa kerja khusus di SMK Negeri 4 Kupang. Karena itu kami ingin hadirkan kepada masyarakat dunia pendidikan di mana saja berada bahwa saat ini tamatan-tamatan dari sekolah menengah kejuruan memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Undang-Undang Sisdiknas, bahwa tamatan-tamatan dari sekolah-sekolah kejuruan diharapkan itu bisa bekerja mandiri, ya, bisa berwirausaha, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan maupun bisa melanjutkan. Karena itu salah satu niat daripada SMK Negeri 4 Kupang adalah bagaimana menyiapkan wadah bursa kerja khusus yang bermitra dengan Naker Trans baik tingkat kota maupun nanti tingkat provinsi, untuk bisa menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan tentunya dengan bermitra dengan berbagai macam instansi, berbagai macam perusahaan. Karena itu saya ingin dengarkan Bapak Kadis tanggapannya seperti apa terkait dengan pengurusan bursa kerja khusus bagi SMK Negeri 4 Kupang. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMK N4 Kota Kupang. Dengan pengurusan bursa kerja khusus dari SMK N4 Kupang ini, kami dari pemerintah Kota Kupang, khususnya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang, sangat berapresiasi sekali dengan apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Kepala Sekolah bersama dengan para guru serta para tenaga yang ada di SMK 4. Kenapa kami sangat antusias dan apresiasi? Kami datang ke sini ingin lihat langsung apakah memang SMK N4 ini sudah siap atau belum. Ternyata sudah sangat siap sekali. Sehingga ini merupakan peluang besar bagi anak-anak kita yang bagaimana mereka bersekolah di sini dan juga mereka bagaimana untuk melanjutkan apa yang telah mereka dapatkan di sini maupun cita-cita mereka yang mereka telah gantung untuk mencapai hal tersebut. Bursa kerja khusus ini merupakan suatu peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan, dan kami bersyukur juga SMK N4 Kupang ini membaca peluang dengan kerjasama dengan pemerintah luar negeri, dalam hal ini pemerintah Jerman lewat Ausbildungnya. Dan itu sangat besar peluang bagi anak-anak kita. Bukan hanya buat tamatan SMK N4 saja, tapi dia juga bagi saudara-saudara kita lain yang belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan suatu peluang, diberi kesempatan juga dengan program ini. Dan ya puji Tuhan, kami pemerintah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran SMK N4. Ya, terima kasih Bapak Kadis. Jadi
sebagai gambaran informasi ya Bapak Kadis ya, dan semua pencinta podcast SMK Negeri 4 Kupang di mana saja berada, bahwa SMK Negeri 4 Kupang ini sejak 2020 ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen Vokasi sebagai SMK Center of Excellence. Lalu 2021 sampai dengan 2022 bahkan tahun ini juga masih menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, karena itu salah satu tugas yang harus kita kerjakan atau selesaikan di SMK ini adalah bagaimana tamatan-tamatan kita itu mereka harus maksimal masa tunggu mereka Bapak Kadis, maksimal masa tunggu mereka untuk bekerja itu adalah 3 tahun. Karena itu selama 3 tahun setelah mereka tamat, tugas kami di SMK Negeri 4 Kupang adalah membantu membuka keran kesempatan untuk mereka bisa bekerja. Gambaran yang lain adalah 2021-2022 tahun pelajaran 2021-2022 tamatan kami sebanyak 205 orang dari SMK Negeri 4 Kupang, dan dari 205 ini 24,8% itu bekerja. Artinya mereka bekerja di berbagai bidang dengan perusahaan atau instansi. Ya, 32,2% itu mereka melanjutkan. Memang ini sebuah tantangan. SMK harusnya bekerja atau berwirausaha. Tapi mindset masyarakat kita masih lebih kepada kalau mereka tamat dari jenjang SMA atau SMK, maka mereka harus kuliah, minimal harus sarjana. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. 34,2% ini lebih tinggi nih Bapak Kadis. 34,2% itu justru berwirausaha mandiri, dan ini sebuah kebanggaan, satu lompatan yang bagi kami ini sebuah prestasi sekaligus dukungan dari berbagai pihak stakeholders yang ada. Memang ada sekitar kurang lebih 8% yang belum bekerja, juga belum melanjutkan, belum berwirausaha. Tapi ini menjadi PR bagi kami. Senang sekali bisa berkolaborasi bersama dengan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Naker Trans, dan tentunya melalui Bursa Kerja Khusus ini kami ajak kepada semua tamatan kita untuk ayo yang belum mendapatkan pekerjaan itu bisa mendaftar nantinya melalui Bursa Kerja Khusus. Tentu kita akan bermitra dengan Naker Trans untuk mencarikan tempat-tempat di mana yang sesuai dengan kompetensi yang dikuasai oleh anak-anak kita untuk bisa ditempatkan bekerja ya. Kira-kira begitu Bapak Kadis ya. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah statement tambahan dari Bapak Kadis terkait dengan bagaimana memberikan tips-tips Bapak Kadis, karena untuk mendapatkan pekerjaan itu ada soft skill dan juga ada hard skill yang harus mereka kuasai secara bersama-sama. Ini mesti berimbang. Jangan hanya misalnya hanya hard skill, tapi soft skillnya juga harus diasah. Kira-kira menurut Bapak Kadis gimana tips untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi tips mendapat pekerjaan ini ya kita harus menyiapkan skill kita kan Pak. Skill kita itu ya salah satu sarana itu ya sekolah di SMKN 4 Kupang. Tapi ada sekolah juga SMK yang lain. Ya, silakan saja berkolaborasi atau berstudi banding dengan SMKN 4. Kenapa dia bisa menciptakan BKK, Bursa Kerja Khusus? Semua ada peluang, tergantung kita mau atau tidak. Dan masyarakat lain seperti teman-teman lain yang dari SMK lain ya mungkin mau mencari peluang itu ya silakan berkoordinasi atau kolaborasi dengan SMKN 4 dan juga bisa dengan pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang. Kami membuka diri untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mau bekerja ataupun mau menciptakan pekerjaan
sehingga kita menjadi orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang menciptakan berkat bagi orang lain. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Kadis, luar biasa. Dengan sendirinya untuk mendapatkan pekerjaan untuk jenjang setelah tamat SMA atau SMK, sebetulnya yang paling tepat adalah ketika masuk sekolah vokasi ya Bapak Kadis. Ya. Betul. Masuk Memang SMK itu siap kerja, ya, tidak ada syarat untuk harus kuliah. Jadi karena itu kalau masuk sekolah umum memang harus kuliah syaratnya. Harus belajar lagi. Ya, jadi sekaligus ini kita mau Bapak Kadis ini ada mau penerimaan siswa baru nih menjelang nanti di bulan Juni Juli nanti. Mungkin pesan Bapak Kadis terhadap masyarakat Kota Kupang yang mungkin akan memilih sekolah-sekolah untuk apakah harus SMK mereka harus masuk, terserah di mana SMK-nya. Silakan Bapak Kadis. Jadi begini Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau kita betul-betul siap mau bekerja, masuklah SMK. Amin. Nah, karena ya sekarang ini kita harus realita ya, bahwa banyak sekali sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi menciptakan lulusan-lulusannya. Nah, kita harus bijak dalam memilihnya. Apakah kita mau mendapat pekerjaan secepatnya untuk masa depan kita? Ya, masuklah ke SMK N4 Kupang ataupun SMK yang lainnya. Dan ya kalau mau pingin melanjutkan, ya kalau memang ada peluang, ada biaya, silakan saja untuk menempa diri menjadi lebih profesional. Tapi SMK sudah menciptakan profesional yang lebih bagus, yang lebih bermanfaat demi masa depan mereka. Ya. Begitu Pak. Mantap Bapak Kadis. Jadi yang berikut mungkin Bapak Kadis kita mohon informasi perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah bekerjasama dengan Naker Transkota yang bisa akan diakses oleh tamatan-tamatan kita, itu kira-kira di bidang-bidang apa saja Bapak Kadis yang saat ini? Mungkin nanti ke depan kita dari Naker Trans bikin job fair atau apa gitu. Pak Kepala Sekolah, ya terus terang saja karena situasi sekarang kan kita baru lepas dari COVID-19. Untuk sementara ini yang peluang itu adalah dua perusahaan besar, yaitu Alfamart sama Indomaret. Untuk yang lain belum. Belum. Ada peluang-peluang ke luar negeri juga. Itu seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan juga ada. Ada peluangnya itu. Nah, sekarang tergantung dari minat daripada adik-adik yang mau bekerja di mana. Ada juga peluang lewat SMKN 4, lewat bursa kerja khusus. Tinggal kita bagaimana niat dan hati kita mau milih yang mana. Kami di Naker Trans membuka diri bagaimana teman-teman mau mencari pekerjaan, dan kami sangat informasi yang sangat bagus dari Bapak Kepsek mengenai bursa kerja khusus yang diciptakan oleh SMK 4 ini. Kami kami mendorong lebih baiknya ke SMK 4 karena ada MOU yang telah dibuat bersama luar negeri maupun dalam negeri. Begitu Pak Kadis. Terima kasih banyak Bapak Kadis. Jadi kita nantikan gebrakan karena ini baru awal tahun ya Bapak Kadis. Mungkin ke depan ada informasi-informasi lowongan kerja melalui job fair dan lain-lain yang akan diselenggarakan oleh Naker Trans baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Karena nanti segera SMK Negeri 4 Kupang akan memiliki bursa kerja khusus. Ya, legalisasinya, prosesnya semua akan dibantu dari Bapak Kadis sangat membantu dan tim di Naker Trans ya Bapak ya. Siap. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah punya legalitas bursa kerja khusus, dan itu akan memberikan peluang bagi sekolah ini untuk membuka lagi kerjasama dengan berbagai pihak untuk bagaimana memberikan peluang kerja bagi tamatan-tamatan kita. Karena itu percayalah kalau masuk SMK Negeri 4 Kupang pasti tidak nganggur ya. Jadi kepada masyarakat Kota Kupang silakan
Mungkin selama ini SMK belum begitu dikenal, tapi melalui media-media dan berbagai sosialisasi, sekiranya masyarakat mulai memilih. Untuk SMK Negeri 4 Kupang, bukan untuk kampanye ya Bapak Kadis ya, tapi kita di sini ada 5 kompetensi kalian. Ya. Ada desain komunikasi visual. Kebetulan desain komunikasi visual ini ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kemudian ada teknik komputer jaringan. Nah, ini ada banyak kompetensi yang dipelajari di sana, baik hardware maupun software. Lalu ada kriya kreatif kayu dan rotan, ada desain interior dan teknik furniture, lalu kemudian ada kriya kreatif batik dan tekstil. Ada kriya kreatif kayu dan rotan. Itu semuanya ada, dan kami siap menunggu masyarakat untuk yang mau belajar. Sebenarnya selain siswa usia sekolah Bapak Kadis, kami juga bekerja sama dulunya dengan beberapa dinas instansi terkait seperti Dinas Perindak. Nah, SMK Negeri 4 Kupang jadi training center karena mungkin BLK di Kota Kupang masih terbatas. Nah, sekolah-sekolah vokasi bisa diajak kolaborasi karena peralatan laboratoriumnya ada, instruktur atau gurunya ada. Mungkin masyarakat yang ingin belajar life skill itu bisa dikerjasamakan. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa juga ya Bapak Kadis dengan Nakertrans ke depan. Saya siap. Dan, kan ada peluang-peluang ke luar negeri juga yang ada yang kerja di garment apa segala macam itu kan. Ada yang di konstruksi apa. Engineering. Ya mungkin itu kalau ada informasi nanti saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga bursa kerja khusus. Melalui bursa kerja khusus. Ya. Baik, makasih sekali. Mungkin closing statement Bapak Kadis terkait dengan pertemuan yang tidak direncanakan hari ini ya, tapi kita bisa memberikan sesuatu informasi yang sangat berharga sekaligus pencerahan bagi masyarakat di Kota Kupang dan di mana saja berada. Silakan. Jadi memang tidak direncanakan oleh manusia, tapi ini semua direncanakan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bertemu sini. Bukan suatu faktor kesengajaan, tapi memang Tuhan sudah rencanakan kita datang sini untuk menyampaikan bahwa betapa pentingnya bursa kerja khusus, dan bursa kerja khusus ini sangat berpeluang bagi generasi-generasi kita untuk menciptakan pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan, dan salah satu sarananya adalah SMK N4. Saya juga sangat hormat kepada Pak Semin dulu yang sudah berkreatif inovasi yang sangat tinggi dengan sekolah ini. Dulu kan namanya SMIK, tapi dengan masuknya menjadi SMK N4 ini Pak Semi sudah merubah dia menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Tingkatkan ini Pak Semi bersama dengan seluruh guru-guru di sini. Dan kalau ada peluang ya nanti ada yang mencari atau ingin mendapatkan, saya salurkan lewat SMK N4. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Kadis, luar biasa. Dan sebagai bagian akhir penutup dari kami SMK Negeri 4 Kupang, kami punya tagline bagaimana menjadikan sekolah ini sebagai destinasi wisata budaya Bapak Kadis. Nah, mendukung apa yang menjadi visi misi daripada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, bahwa pariwisata, sektor pariwisata sebagai prime mover ekonomi, dan karena itu untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Timur, maka sektor-sektor seperti ekonomi kreatif juga harus sebagai pilar pendukung dalam sektor pariwisata. Simpul ini akan memberikan supporting yang baik bagi pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, dan kebetulan kami SMK Negeri 4 Kupang bergerak di bidang ekraf, Bapak. Ekonomi kreatif, ada seni rupanya, ada krianya dan lain sebagainya, sehingga tamatan-tamatan kita diharapkan mereka bisa bekerja, bisa berwirausaha mandiri, apalagi kalau mereka melanjutkan tetapi dengan kompetensi yang berlebih. Terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini Bapak Kadis. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan,
Juga terima kasih kepada semua pencinta podcast VX SMK Negeri 4 Kupang di mana saja berada. Sekali lagi kalau saya bilang VX, kita sama-sama mengatakan beda. Jadi SMK Negeri 4 Kupang VX bedana.